Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran di kesempatan kali ini dengan membaca tafsir salat. Dan insya Allah kita akan membaca tentang fikih i'tidal dan tafsir doa i'tidal. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 159. Tentang makna i'tidal. Al-i'tidal secara bahasa berasal dari kata al-adlu yang artinya adil. Sehingga kata i'tidal secara bahasa berkisar pada makna pertengahan, seimbang, sesuai aturan, dan tidak ekstrim. Atau bahasa kita proporsional. Sehingga bersikap i'tidal artinya bersikap proporsional ketika melakukan sesuatu. Karena itu penggunaan kata i'tidal berlaku untuk semua gerakan dalam sholat. Gerakan yang i'tidal berarti gerakan sholat yang sempurna, yang proporsional, yang sempurna sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bukti bahwasanya kata i'tidal juga dipakai dalam istilah yang lain, dalam gerakan yang lain adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sujud. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud." I'tadilu fis sujud. Lakukanlah i'tidal ketika sujud. Ini sujud kok malah disuruh i'tidal? Yang dimaksud bersikap i'tidal di sini adalah melakukan sujud dengan sempurna, sujud yang proporsional. Lalu beliau memberikan penjelasan. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi. Janganlah kalian meletakkan lengannya sebagaimana layaknya anjing. Dan yang beliau maksudkan adalah ketika sujud, orang tidak boleh seperti ini ya, lengannya ditaruh tanah, sikunya ditaruh tanah. Yang itu disebut oleh Nabi SAW sebagaimana layaknya anjing. Anjing kalau duduk, sikunya ditaruh tanah. Maka kalau sujud, jangan ditaruh tanah, tapi diangkat. Diangkat agar siku tidak nempel dengan tanah. Bahkan sunnah beliau, siku itu dibentangkan, menjauh dari lambung orang yang sholat. Dan insya Allah kita akan bahas ini dengan detail untuk bab tentang bagaimana cara sujud sesuai sunnah. Dan kita bisa lihat di sini ya, ada perintah umum dan ada rincian dari perintah umum itu. Sehingga i'tadilu fis sujud ini perintah umum. Bersikaplah i'tidal ketika sujud. Ini perintah pertama yang sifatnya umum. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi, ini perintah yang kedua atau rincian dari perintah yang pertama. Nah, para ulama mengatakan jika ada perintah yang satu bersifat umum, yang satu lebih detail dan dia digandengkan, maka perintah lebih detail itu adalah penjelasan terhadap perintah umum tadi. Sehingga dalam sebuah dalil misalnya, di situ ada perintah satu. Yang perintah satu ini umum. Kemudian ada perintah dua. Yang perintah dua ini lebih khusus. Maka seseorang disebut telah mengerjakan perintah umum jika dia melaksanakan bagian yang khusus. Misalnya ada orang dikasih perintah, muliakanlah tamu, beri makan. Muliakan tamu. Di sini kalimatnya muliakan tamu. Kemudian di sini kalimatnya beri makan, misalnya, berilah makanan.
Maka untuk bisa disebut telah memenuhi kriteria memuliakan tamu adalah ketika orang itu memberi makanan. Disebut memuliakan tamu jika dia memberi makanan. Contoh dalam dalil apa, Pak? Contoh dalam dalil. Seperti dalam hadis tadi. Nabi SAW mengatakan, "I'tadilu fis sujud." Ini perintah pertama. "Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi." Ini berisi perintah atau larangan yang kedua. Berarti makna i'tidal ketika sujud adalah kita tidak meletakkan lengan di tanah saat sujud. Sehingga kalau ada orang yang sujud lalu dia meletakkan sikunya di tanah, berarti dia belum bersikap i'tidal ketika sujud. Dan itu artinya dia tidak melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fis sujud. Tayyib. Penerapan yang lain misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khaliful musyrikin." Khaliful musyrikin. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, "Khaliful majus." Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Khaliful yahud." Khaliful musyrikin, khaliful majus, khaliful yahud. Janganlah kalian menyamai musyrikin, jangan menyamai majusi, jangan menyamai Yahudi. Lalu beliau menyebutkan rincian setelahnya. Apa bentuk rincian setelahnya? Beliau mengatakan, "A'ful liha wa qassus syawarib." Biarkan jenggot, jangan dipotong, dan cukur itu kumis. Sehingga ini menunjukkan bahwa perintah umum khaliful musyrikin, khaliful majus, khaliful yahud. Janganlah kalian meniru Yahudi, meniru musyrikin atau meniru majusi. Bentuk pengamalannya adalah dengan cara membiarkan jenggot itu tumbuh, tidak dicukur, dan menyukur kumis. Sangat sederhana. Baik, ini pelajaran yang bisa kita ambil ketika di situ ada dua perintah yang bertumpuk, perintah murakkab, di mana perintah yang kedua merupakan penjelasan dari perintah yang pertama. Kita kembali ke materi. Kemudian istilah i'tidal dalam bahasa fikih lebih banyak digunakan untuk menyebut gerakan bangkit setelah ruku'. Sehingga bersikap i'tidal ketika berdiri, karena bangkit ketika ruku' berarti dia kembali ke posisi berdiri, adalah berdiri dengan tegak, sempurna, dan tidak menunduk. Maka orang ketika masih menunduk, pada saat dia bangkit dari ruku', tapi dia belum posisi berdiri sempurna, berarti dia belum melakukan i'tidal. Dan sering kita jumpai ada orang seperti itu. Ketika ruku', sami Allahu liman hamidah, terus sujud. Betul dia bangkit, tapi bangkitnya belum berdiri sempurna. Jadi kadang masih narik celananya atau sambil narik sarungnya. Sami Allahu liman hamidah itu sambil narik sarungnya untuk persiapan siaga mau turun sujud. Maka orang seperti ini ketika dia tidak berdiri, ya, bisa jadi dia sholatnya batal. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan i'tidal. Berarti dia meninggalkan salah satu dari rukun sholat. Dia meninggalkan salah satu dari rukun sholat, yaitu i'tidal. Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat. Idza qumta ila sholati fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Anda garis bawahi bagian ini. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku' sampai kamu i'tidal berdiri. Thumma rfa', kemudian bangkitlah sampai kamu hatta tatma'inna i'tidal berdiri, sampai kalian benar-benar i'tidal berdiri. Nah, makna i'tidal berdiri berarti dia berdiri tegak sempurna dan tidak condong.
Sehingga orang ketika sholat pada saat i'tidal, maka dia harus berdiri sempurna. Sebagaimana yang diperintahkan Nabi SAW, "Tsummarfa", kemudian bangkitlah dari rukuk, "Tsummarfa", bangkitlah dari rukuk, "hatta ta'tadila qa'iman", sampai kalian berdiri sempurna. Dari situlah kemudian istilah bangkit dari rukuk disebut dengan i'tidal. Dari lafadz hatta ta'tadila qa'iman. Meskipun juga dipakai dalam dalil untuk gerakan-gerakan rukun yang lain, namun yang lebih ma'ruf dalam kajian fikih, istilah i'tidal itu dipakai untuk bangkit dari rukuk. Insyaallah kita paham itu ya. Selanjutnya, i'tidal apakah harus berdiri sempurna? Jawabannya betul. I'tidal harus berdiri sempurna. Nabi SAW mengajarkan dalam hadis di atas, "Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman." Bangkitlah sampai kamu betul-betul berdiri. Karena itu bagi orang yang sholatnya berdiri, i'tidal harus dilakukan dalam posisi berdiri. Semakin tegak berdiri, semakin bagus. Namun bagaimana kalau dia sedikit condong? Jawabannya dibolehkan selama tidak condong yang mendekati posisi ruku'. Ditoleransi selama tidak mendekati posisi ruku'. Di sini saya kutipkan pernyataan Mustafa As-Suyuti ya, dalam Matalib Ulin Nuha. Ini buku fikih mazhab Hambali. Beliau menjelaskan, wa aqallul i'tidali auduhu ay al-musalli li hay'atil mujzi'ah. I'tidal minimal adalah orang yang sholat itu kembali posisi berdiri yang sah sebelum ruku'. Dia kembali ke posisi yang sah al-mujzi'ah sebelum ruku'. Ai allati tujzi'uhu minal qiyami qabla ruku'. Maksudnya adalah dia mengambil posisi berdiri sebelum ruku'. Posisi minimal i'tidal adalah kembali ke posisi berdiri yang sah sebelum ruku'. Fala yadurruhu baqa'uhu munhaniyan yasiran. Tidak masalah ketika condong sedikit, ketika hala i'tidalihi, ketika i'tidal, watmi'nanihi, dan tumaknina. Sehingga misalnya orang ketika sholat, dia itu punggungnya agak nekuk gini. Punggungnya agak nekuk. Tapi inilah kemampuan dia berdiri. Sebenarnya kalau dipaksakan sih bisa. Cuman dia masih nekuk sehingga dia berdirinya tidak tegak sempurna. Lalu dia ruku'. Ketika i'tidal dia bangkit. Nah, bangkit ini ada yang masih terhitung berdiri yang sah, ada yang tidak terhitung berdiri sah. Kalau lebih dekat ke posisi berdiri, maka dia masih sah. Kalau lebih dekat ke posisi ruku', maka batal i'tidalnya. Sehingga kalau orang dari ruku', sami Allahu liman hamidah, cuman sedikit aja yang dia bangkit, lalu dia Allahu Akbar turun sujud, maka sholatnya bisa batal. Karena dia masih condong. Li'anna hadhil hay'ah, kemudian kembali ke penjelasan Mustafa As-Suyuti. Li'anna hadhil hay'ah la tukhrijuhu an kaunihi qa'iman. Jika dia masih condong tapi lebih dekat ke berdiri, jika dia masih condong tapi lebih dekat ke berdiri, masih bisa disebut sebagai orang yang berdiri. Wa taqaddama anna haddal qiyami ma lam yasir raki'an. Dan batasan berdiri sebagaimana penjelasan sebelumnya adalah selama tidak mendekati posisi ruku'. Wal kamalu minhu al istiqamah hatta ya'uda kullu adwin ila mahallihi. Dan yang sempurna adalah berdiri tegak sehingga semua anggota badan itu kembali ke posisi berdiri tegak, posisi semula. Nah.
Meskipun kalau condong sedikit masih ditoleransi selama masih mendekati posisi berdiri. Baik. Sehingga kata kuncinya adalah selama masih mendekati posisi berdiri. Ini penjelasan yang beliau sampaikan tentang bagaimana kalau ada orang yang i'tidal tapi ternyata masih condong. Maka batasannya selama masih mendekati posisi berdiri sah, tapi kalau mendekati posisi ruku tidak sah. Nah, sehingga kalau ada orang yang sholat ya, ini adalah arah kiblat, kemudian dia melakukan ruku, ini kepalanya. Lalu saat dia berdiri di posisi ini, misalnya, posisi ini dia berdiri. Terus setelah itu turun sujud. Maka jika seperti ini yang terjadi, dia dianggap tidak sah karena mendekati posisi ruku. Tapi kalau dia berdirinya misalnya agak di atas ya, nah, yang ini lebih dekat ke posisi berdiri, di posisi ini, kemudian baru ruku, baru turun sujud, insya Allah masih dianggap sah. Sehingga yang jadi acuan adalah apakah dia lebih dekat ke posisi berdiri ataukah posisi ruku. Selanjutnya, bagaimana jika sholat sambil duduk dan orang yang bungkuk? Inti i'tidal adalah bangkit dan kembali ke posisi sebelum ruku hingga ruas-ruas tulang punggung kembali ke posisi sebelumnya. Abu Humaid radhiyallahu anhu menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Ketika beliau bangkit dari ruku, beliau berdiri tegak sampai semua tulang punggung kembali ke posisi semula. Sehingga orang yang salatnya sambil duduk berarti i'tidal sempurna bagi dia adalah kembali ke posisi duduk sempurna. Kembali ke posisi duduk sempurna. Sehingga dia duduk pakai kursi misalnya ya. Dia duduk pakai kursi. Maka posisi duduk seperti ini dianggap sebagaimana dia berdiri. Ketika dia ruku, dia inhina, condong. Dia ruku. Maka saat dia i'tidal, dia harus ke posisi sebelumnya. Nanti sujud lebih bawah dikit condongnya. Karena Nabi SAW meminta waja'al sujudaka, jadikan sujudmu lebih rendah dibandingkan rukukmu. Sehingga masalah selisih antara rukuk dan sujud tidak terlalu jauh, diperbolehkan. Selanjutnya, dianjurkan mengangkat tangan ketika i'tidal. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan dianjurkan mengangkat tangan ketika i'tidal, di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak di 3 tempat. Idza iftataha as-shalah, ketika memulai salat. Wa idza kabbara lirruku', ketika takbir mau ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika beliau bangkit dari ruku'. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan di 3 tempat menurut keterangan Ibnu Umar, yaitu ketika takbiratul ihram, takbir intiqal ruku', dan bangkit dari ruku', yaitu ketika i'tidal. Juga keterangan dari Malik Ibnu Huwairits radhiyallahu anhu, idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi. Apabila beliau salat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya.
Wa idza arada ayyarka'a, dan ketika beliau hendak ruku', rafa'a yadayhi, beliau juga mengangkat tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika bangkit dari ruku', rafa'a yadayhi, beliau juga angkat tangan. Dan Malik Ibnul Huwairits ini adalah sahabat yang apa? Meriwayatkan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat. Sehingga salatnya Malik Ibnul Huwairits termasuk salah satu di antara salat yang menjadi rujukan bagi para generasi tabi'in untuk mengetahui seperti apa salat yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengangkat tangan hukumnya tidak wajib, karena sebagian sahabat terkadang meninggalkannya. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau terkadang tidak mengangkat tangan ketika i'tidal. Mujahid bercerita, "Shallaitu khalfa Ibnu Umar radhiyallahu anhu." Aku pernah salat bermakmum kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Falam yakun yarfa'u yadayhi illa fit takbiratil ula minas shalah. Dan beliau tidak mengangkat tangan kecuali di takbiratul ihram saja. Sedangkan takbir-takbir yang lain beliau tidak mengangkat tangan. Tapi itu bisa jadi dilakukan oleh Ibnu Umar dalam rangka untuk menjelaskan bahwa praktek ini tidak wajib. Wallahu alam. Berikutnya kita akan membaca penjelasan tentang masalah tasmi'. Apa itu tasmi'? Tasmi' adalah bacaan Sami Allahu liman hamidah. Karena bacaan itu dikasih nama ya. Takbir berarti bacaan apa? Allahu Akbar. Tasbih bacaan Subhanallah. Kemudian apa lagi? Tahlil bacaan La ilaha illallah. Terus apa lagi? Tahmid bacaan Alhamdulillah. Bacaan tasmi' Sami Allahu liman hamidah. Bacaan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Jadi penyebutan itu adalah menjadikan bacaan itu sebagai kata kerja. Sehingga yang awalnya adalah amalan dalam bentuk teks dzikir tapi dijadikan sebagai kata kerja. Bacaan tasmi' adalah Sami Allahu liman hamidah, sedangkan tahmid adalah Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Tahmid ketika i'tidal itu bukan alhamdulillah ya, tapi apa? Rabbana walakal hamdu. Baik, saya garis bawahi. Tasmi' Sami Allahu liman hamidah, tahmid Rabbana walakal hamdu. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum bacaan tasmi' dan tahmid. Sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai hukum takbir intiqal. Jumhur ulama mengatakan tasmi' dan tahmid hukumnya anjuran dan tidak wajib. Sementara mazhab Hambali, Zahiriyah, serta pendapat Ishaq bin Rahuyah, mereka mengatakan bahwa tasmi' dan tahmid hukumnya wajib. Dan pembahasan selengkapnya bisa disimak di pembahasan takbir intiqal. Pembahasan tentang takbir intiqal ada di halaman 130 ya. Tentang fikih takbir intiqal. Dan di situ saya sebutkan dalam fikih takbir intiqal apa hukum takbir intiqal? Baik, apa hukum takbir intiqal? Sebagian ulama mengatakan wajib, dan itu pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan itu juga pendapat resmi mazhab Hambali. Kemudian pendapat Zahiriyah serta pendapat Ishaq bin Rahuyah. Baik.
Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini bahwa tasmi' hukumnya wajib. Karena ini bagian dari kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau salat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat, beliau membaca Sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Sementara kita diperintahkan untuk salat mengikuti cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum tasmi' dan tahmid bagi munfarid, bagi imam dan bagi makmum. Kita rinci sekarang ya. Apakah ini juga seragam sebagaimana pembahasan sebelumnya? Pertama, ulama sepakat bahwa orang yang sholat sendirian disyariatkan membaca tasmi' dan tahmid. Sehingga munfarid, orang yang sholat sendirian, membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku' dan membaca Rabbana walakal hamdu ketika sudah berdiri sempurna. Selanjutnya, tentang rinciannya ya. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum tasmi' dan tahmid bagi imam dan bagi makmum. Sekarang untuk imam. Untuk imam, pendapat yang pertama, imam hanya disyariatkan membaca tasmi' dan tidak disyariatkan membaca tahmid. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Sehingga imam ketika sholat, Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu dia diam. Nunggu makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu. Terus langsung sujud. Ini menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Pendapat yang kedua, imam disyariatkan membaca tasmi' dan tahmid. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat kedua, bahwa imam dianjurkan membaca tasmi' dan tahmid sekaligus. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala Sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamdu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seusai membaca Sami Allahu liman hamidah, beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Artinya beliau juga melakukan tahmid. Baik, selanjutnya kita bicara untuk makmum. Makmum hanya disyariatkan membaca tahmid. Ulama khilaf ya. Kalau di sini tadi imam, sekarang untuk makmum. Pendapat pertama, makmum hanya disyariatkan membaca tahmid dan tidak membaca tasmi'. Sehingga ketika bangkit dari ruku', makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu dan tidak perlu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali. Dan praktek ini yang kita saksikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga muadzinul imam, muadzin yang dia mengulang bacaan imam ya, ketika imam Sami Allahu liman hamidah, maka muadzin bilang apa? Rabbana walakal hamd. Langsung imamnya sujud Allahu akbar. Sehingga di situ muadzinnya tidak membaca Sami Allahu liman hamidah, tidak ngulang, tapi hanya membaca tahmidnya saja. Pendapat yang kedua, bahwa makmum disyariatkan membaca tasmi' dan tahmid. Jadi dua-duanya. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Zahiriyah. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Albani dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran ya, bahwa makmum juga disyaratkan membaca tasmi' sebagaimana imam. As-Suyuti menyebutkan 9 alasan yang menguatkan pendapat ini. Di antaranya, pertama, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau membaca tasmi' ketika sholat. Dan pada asalnya kita disyariatkan untuk meniru sholat beliau, baik sebagai imam maupun makmum. Sebelumnya mohon dicatat bahwa di sini saya menggunakan kalimat disyariatkan. Disyariatkan. Saya tidak katakan diwajibkan atau dianjurkan, tapi disyariatkan. Disyariatkan itu hukumnya ada dua kemungkinan. Kalau nggak wajib, sunnah. Kalau tidak disyariatkan, maka tidak perlu dilakukan. Karena dia tidak wajib dan tidak sunnah. Baik. Alasan yang kedua, pada asalnya cara salat imam dan makmum itu sama dan tidak boleh dibedakan kecuali jika ada dalil. Kalau nggak ada dalil, ya kembali kepada hukum asal bahwa antara salat imam dengan makmum adalah sama. Yang ketiga, dalam semua rukun salat ada bacaannya. Jika makmum hanya membaca Sami Allahu liman hamidah, atau saya ulang, jika makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu ketika bangkit dari ruku', berarti ketika berdiri dia diam saja. Berarti ketika melakukan rukun i'tidal tidak ada bacaan untuk makmum. Karena saat berdiri dia diam saja. Baru membaca ketika sudah berdiri sempurna, yaitu membaca Rabbana walakal hamdu. Alasan berikutnya, Nabi SAW ketika melakukan i'tidal, beliau berdiri cukup lama. Artinya beliau mengulang-ulang tahmid. Jika makmum hanya membaca tahmid ketika bangkit dari rukuk, berarti mereka diam dalam waktu yang lama ketika berdiri i'tidal. Baik. Dan As-Suyuti di sini, As-Suyuti bermadzhab Syafi'i. Bukan Mustafa As-Suyuti yang madzhabnya Hambali. Ini Asy-Syafi'i. Kalau yang ini tadi Hambali ya. Mana Mustafa As-Suyuti yang atas tadi. Nah, kalau ini madzhabnya Hambali. Beda ini, beda orang. Nah. Walhamdulillah. Karena dalam madzhab Syafi'iyah, makmum juga disyariatkan untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau dalam madzhab Hambali, makmum tidak disyariatkan untuk membaca Sami Allahu liman hamidah, tapi cukup baca apa? Rabbana walakal hamdu. Selanjutnya kita akan melihat perselisihan berikutnya tentang masalah posisi tangan. Apakah sedekap ataukah dilepas pada saat i'tidal. Sebelum membahas perbedaan pendapat dalam masalah ini, ada dua catatan yang perlu dipahami. Pertama, bahwa permasalahan ini termasuk khilaf ijtihadiyah. Ikhtilaf ijtihadiyah itu berarti perbedaan pendapat yang berangkat dari hasil ijtihad yang berbeda. Dia adalah khilaf karena hasil ijtihad yang berbeda. Artinya, perbedaan pendapat yang terjadi karena perbedaan sudut pandang dalam memahami dalil. Dan bagian dari kaidah dalam khilaf ijtihadiyah adalah masing-masing harus saling menghormati dan tidak saling menghujat karena masing-masing didukung oleh dalil. Hanya saja berbeda dari sudut pandang. Yang satu punya alasan, yang kedua juga punya alasan. Dan alasannya masing-masing cukup kuat sehingga muncullah dua pendapat yang berbeda. Kemudian
Catatan yang kedua. Yang benar perbedaan mengenai sedekap dan tidak sedekap dan dilepas ketika i'tidal adalah perbedaan dalam masalah afdoliyah. Perbedaan dalam masalah afdoliyah. Artinya hanyalah perbedaan dalam menentukan mana yang lebih afdol. Bukan perbedaan batal dan sah dan batal, bukan. Tapi hanya berkaitan dengan mana yang lebih afdol. Sehingga tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Karena itu baik sedekap maupun tidak sedekap, sholatnya tetap sah. Dan banyak di antara kita yang sifatnya hanya perbedaan afdoliyah. Misalnya, sujud sahwi itu setelah salam atau sebelum salam, itu afdoliyah. Contoh yang lain, duduk ketika tasyahud akhir saat sholat subuh, atau sholat 2 rakaat, atau sholat yang tasyahudnya cuma 1, seperti sholat witir, itu tawaruk ataukah iftirash? Saya lihat mereka yang sudah hijrah itu iftirash, Mas. Itu pokoknya ciri celana cingkrang iftirash. Ini sebenarnya hanya masalah afdaliyah. Dan ada khilaf antara Hambali dengan Syafi'iyah dalam masalah ini. Ada yang mengatakan yang lebih afdal adalah iftirash. Dan ada yang mengatakan yang lebih afdal tawarruk. Ada khilaf. Tapi sekali lagi, itu hanya ikhtilaf afdaliyah yang tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Artinya begini, kalau saya berpendapat bahwa yang lebih afdal ketika i'tidal adalah bersedekap, maka kalau saya dalam satu hari praktek tidak sedekap, sholat saya tidak batal. Loh, kamu kan madhabnya sedekap, kok kamu sekarang i'tidal nggak sedekap? Apa sudah berubah madhab? Oh enggak, saya masih seperti yang dulu. Terus kenapa kok kamu nggak sedekap? Loh, ini kan masalah afdoliyah saja. Kalau saya nggak bersedekap juga sah sholat saya. Sehingga di sini adalah perbedaan yang sifatnya hanya khilaf tentang mana yang lebih afdol. Maka kalau kita memahami seperti ini, ya, tidak perlu saling curiga, tidak perlu terus lirik-lirian, tidak perlu terus apa lagi saling benci. Gara-gara apa? Hanya masalah perbedaan yang sebenarnya itu sifatnya hanya afdoliyah. Selanjutnya kita simak masing-masing pendapat. Pertama, disyariatkan untuk bersedekap ketika i'tidal. Ini merupakan pendapat para ulama Hambali dan yang difatwakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Syafi'iyah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Dalil pendapat ini adalah semua hadis yang menunjukkan perintah untuk bersedekap ketika sholat. Dari sahabat Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana an-nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu al-yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fis shalah. Manusia diperintahkan agar orang yang sedang sholat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, ya, bagian bawah, ya, ala dhira'ihi al-yusra fis shalah. Dhira' ini ya. Mereka memahami perintah bersedekap itu maknanya umum, berlaku untuk semua posisi berdiri, baik ketika berdiri membaca surat maupun berdiri ketika i'tidal. Nah, dan ini tadi sudah kita sampaikan, ini merupakan pendapat para ulama Hambali, pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, yang beliau merupakan salah satu ulama Syafi'iyah. Selanjutnya yang kedua, tidak disyariatkan untuk bersedekap ketika i'tidal. Sehingga saat i'tidal sami Allahu liman hamidah dilepas. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Hanafiyah, Malikiyah,
Syafi'iyah, dan sebagian Hambali. Dalilnya adalah hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Kemudian di situ kata Wa'il, "Tsumma kabbara faraka'a." Nabi SAW bertakbir lalu ruku'. Falamma qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Ketika beliau membaca sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Falamma sajada baina kaffaihi. Sajada baina kaffaihi. Ketika beliau sujud di antara dua telapak tangannya. Ya, karena dibentangkan telapak tangan ketika sujud. Di sini ada lafaz rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Ini mengisyaratkan bahwa Nabi SAW tidak bersedekap ketika i'tidal. Karena ketika Wa'il menceritakan, pada waktu Nabi SAW berdiri, beliau bersedekap, dan ketika i'tidal Wa'il tidak menyebutkan Nabi SAW bersedekap. Di sini ya. Saat Nabi SAW berdiri, kabbara thumma altahafa bi thawbihi. Nabi SAW berdiri, kemudian beliau merangkul kain beliau, pakaian beliau. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Beliau letakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Beliau bersedekap. Saya ulang. Dalam hadis Wa'il bin Hujr ini, ketika beliau cerita sholat Nabi SAW, pada posisi berdiri, Nabi SAW bersedekap. Tapi saat Wa'il bercerita Nabi SAW i'tidal, beliau tidak bercerita Nabi SAW sedekap. Yang itu mengisyaratkan bahwa saat i'tidal Rasulullah SAW tidak bersedekap. Tayyib. Selain itu tidak dijumpai adanya hadis tentang tata cara sholat Nabi SAW yang secara tegas menyebutkan adanya sedekap ketika i'tidal. Seandainya beliau melakukannya, niscaya akan dinukilkan kepada kita. Wallahu a'lam. Kemudian pendapat yang ketiga, boleh milih antara sedekap atau dilepas. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, pendapat Al-Mardawi, menukil keterangan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, qala al-Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, idza rafa'a ra'sahu minar ruku' in syaa'a arsala yadayhi wa in syaa'a wada'a yaminahu ala shimalihi. Ketika seseorang bangkit dari ruku', jika dia mau bisa tetap sedekap, bisa tidak sedekap, dan kalau mau dia bisa sedekap, sehingga terserah. Sami Allahu liman hamidah. Mau sedekap silahkan, mau lepas juga silahkan. Dan mengingat dalil dari pendapat pertama maupun kedua sama-sama sahih, sehingga boleh mengamalkan keduanya. Artinya sedekap silahkan, boleh tidak sedekap juga silahkan. Dan pendapat ini yang lebih kami rojihkan, sehingga masalah bersedekap dan tidak itu sifatnya pilihan orang yang sedang salat. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita masih punya beberapa materi tentang i'tidal, insyaallah akan kita kupas di pertemuan berikutnya. Plus kalian adalah tentang tafsir doa i'tidal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, saat ini pembangunan gedung MIPS unit kerajaan sudah pada tahap mau membuat lantai 2. Dan bagi para jamaah yang barangkali belum terlibat untuk wakaf pembebasan lahan, Anda bisa turut serta untuk membuat pembebasan lahan yang kedua. Karena sejatinya lantai 2
juga dimanfaatkan sebagaimana fungsi lantai 1. Insya Allah untuk pengadaan lantai 2 ini kita akan buka donasi dalam bentuk paket wakaf. Untuk lantai 2 akan dibuat kurang lebih seluas 425 meter persegi dan biaya per meter kurang lebih 500.000. Bagi para jamaah yang ingin turut serta dalam pengadaan lantai 2 untuk dijadikan sebagai tempat belajar bagi para santri penghafal Quran, Anda bisa turut serta dengan nilai satu paket 500.000. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita sebagai amal yang diterima, amal yang nilainya panjang, amal wakaf karena dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Ana dari Bintaro. Mau menanyakan ini Ustaz, tadi yang Ustaz di halaman 165 mengenai boleh bersedekap atau tidak ketika i'tidal, kan masalahnya adalah perbedaan dalam masalah afdoliyah. Atau apakah itu termasuk dalam sunnah tanawu yang bervariasi yang bisa kita lakukan, kadang kita lakukan, kadang tidak Ustadz di beberapa sholat gitu loh. Kan kalau yang sunnah tanawu yang sebelum yang Ustadz terangkan itu kan ada boleh misalnya duduk i'tidal sujud itu kakinya telapaknya dinaikin Ustadz ya gitu loh. Apakah itu sama juga Ustadz bahwa di sunnah tanawu itu juga kalau kita lakukan itu juga termasuk masalah afdoliyah. Jadi bila dilakukan seperti itu lebih afdol dibandingin yang lainnya gitu Ustadz. Terus yang kedua Ustadz, masalah ta'awuz Ustadz. Kalau makmum lagi berjamaah dengan sholat yang dijaharkan, ta'awuznya itu dilakukan sebelum iftitah atau setelah iftitah Ustadz? Salat jahriyah ya? Ya, yang jahar maghrib sama isya Ustadz. Ya, itu aja Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi tentang sedekap saat i'tidal, apakah itu masuk sunnah tanawu ataukah bukan sunnah tanawu? Ulama khilaf. Ada 3 pendapat tadi ya. Yang pertama, afdol sedekap. Lebih afdol sedekap. Yang kedua, tidak dianjurkan untuk sedekap. Yang ketiga, itu sunnah tanawu. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu adalah pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang ketiga ini pendapat Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang kami rajihkan, sehingga dalam masalah bersedekap ketika i'tidal itu orang boleh milih mau sedekap silahkan, mau tidak silahkan, karena itu bagian dari sunnah tanawu. Meskipun ada pendapat yang mengatakan oh enggak, itu bukan sunnah tanawu, pilih salah satu, sedekap atau tidak sedekap. Nah, afdoliyah itu begini, kalau saya memilih tidak dianjurkan, saya milih tidak dianjurkan. Lalu ada orang yang kemudian ketika sholat dia bersedekap. Maka saya tidak katakan ya, bahwasanya sholat kamu batal. Atau sholat kamu tidak sah. Saya tetap akan mengatakan sholat dia sah. Karena menurut saya lebih afdol tidak sedekap. Demikian pula bagi yang mengatakan bahwasanya sedekap itu lebih afdol, ternyata saya melihat ada orang yang tidak sedekap, maka saya tidak boleh mengatakan sholatmu batal. Karena sifatnya hanya lebih afdol. Lebih afdol Bapak sedekap, agar nanti dapat pahala yang lebih besar.
Sehingga kalau ini bukan sunnah tanawu, tapi dia memilih mana yang lebih afdol. Kalau ada orang yang melakukan yang kurang afdol, tidak sampai batal sholatnya. Tapi dia pahala sholatnya jadi berkurang. Berbeda dengan pendapat yang ketiga. Kalau menurut pendapat yang ketiga, sedekap dan tidak ketika i'tidal itu sunnah tanawu. Sehingga mau sedekap silahkan, tidak juga silahkan. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Ya. Artinya dianjurkan untuk diamalkan secara bergantian. Kalau yang ini kan tidak. Sedekap ya sedekap terus, jangan kadang sedekap, kadang tidak, jangan. Kalau ini tidak dianjurkan sedekap ya berarti irsal terus. Jangan sesekali waktu sedekap. Tapi ketika i'tidal lepaskan tangan. Terus seperti itu. Itu kalau pendapat pertama dan kedua. Dan insya Allah pendapat yang lebih mendekati adalah yang ketiga. Mau sedekap insya Allah ada sunnahnya. Mau tidak juga ada sunnahnya. Karena itu adalah sunnah tanawu. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk ta'awud bagi makmum. Ketika sholat jahriyah. Saat sholat jahriyah berarti makmum tidak membaca Al-Fatihah. Menurut pendapat yang lebih kuat. Karena tidak membaca Al-Fatihah berarti tidak membaca surat. Maka tidak perlu ta'awud. Tidak perlu ta'awud. Kenapa Pak? Ta'awud itu disyariatkan sebelum membaca Al-Quran. Baik Al-Fatihah maupun surat yang lainnya. Nah kalau makmum nggak baca apapun, cuman iftitah, setelah itu imam mengeraskan bacaan dan makmum disyariatkan untuk diam mendengarkan, ya berarti selesai baca iftitah, makmum diam mendengarkan bacaan imam. Wallahu a'lam. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, kalau saat kita jumlah kemudian kita bisa nggak petunjuk atau yang sejenak untuk itu atau tidak? Mohon maaf Ibu, suaranya nggak jelas karena putusnya agak lama. Iya. Putusnya agak lama. Ya. Kalau seandainya sholat Ustadz lupa rakaat, kemudian Lupa jumlah rakaat. kemudian kita di dalam sholat itu berpikir dan Sebelum sholat di dalam sholat kita berpikir dan minta petunjuk kepada Allah, terdiam itu boleh atau tidak? Oh gitu. Nah, kemudian yang kedua, di tempat saya itu ada Ustadz yang sholatnya dipercepat karena pandemi. Itu boleh atau tidak? dipercepat karena pandemi. Oke. Kemudian yang terakhir Ustadz, ini tentang zakat lagi. Kalau kan kemarin ada yang hutang kepada saya yang kecil, kalau uang cicilan itu ditambah dengan tabungan saya tidak mencapai nisab, itu saya hitung hal yang enggak. Tapi kalau ditambah dengan total hutangnya sudah nisab gitu. Nyicilnya cuma 2 juta Ustaz. Kalau ditambah dengan tabungan saya, seandainya contohnya 30 juta, berarti hanya 32 juta. Tapi kalau ditambah dengan sisa hutangnya itu sudah sampai 80 juta gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa hukum sholat dipercepat karena pandemi? Selama rukun dan wajibnya tetap terlaksana dengan baik, tidak masalah. Sehingga dia melaksanakan sholat dan tidak ada yang ditinggalkan. Rukunnya sempurna, wajibnya juga sempurna. Meskipun dia bisa jadi meninggalkan bagian yang sunnah, insya Allah sholatnya sah. Dan kalau sholatnya sah, maka sholat makmum juga sah. Sehingga silahkan bermakmum dengannya. Dan ini pernah dipraktikkan oleh sahabat. Ini pernah dipraktikkan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Ya. Sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Beliau pernah melakukan sholat.
jadi imam dan cepat. Seusai sholat, kemudian makmum itu bertanya, kok sholatmu cepat? Lalu Ammar menanyakan kepada mereka, apakah saya mengurangi bagian yang wajib dari sholatku? Tidak. Karena tidak, maka sholat kita sah. Dan Ammar menyampaikan satu alasan yang wallahu alam ya. Intinya beliau menyampaikan alasan kenapa beliau mempercepat sholatnya. Ada hajat tertentu. Sehingga insya Allah tidak masalah ketika sholat dipercepat karena alasan pandemi, dengan ketentuan rukun dan wajibnya tidak ada yang ditinggal. Yang kedua, mengenai kasus ketika orang bimbang di tengah sholat. Jumlah rakaatnya dia bingung, kemudian misalnya dia lupa, lalu dia diam sejenak mohon bimbingan kepada Allah. Apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Sehingga orang dalam sholat boleh berdoa untuk kepentingan sholatnya sendiri, boleh pula berdoa untuk kegiatan yang lain. Sehingga misalnya dia di rakaat tertentu, lalu dia bingung, ini rakaat keberapa ya, rakaat keberapa? Kemudian di tengah sholat, saat dia sujud, dia berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku ini rakaat yang keberapa. Nah kalau kemudian doa itu nggak kunjung dikabulkan, ya bisa jadi dia akan bertahan cukup lama. Kamu kok sholatnya lama sekali? Nunggu doa saya dikabulkan. Yang kamu tunggu apa? Ya, saya ingin dapat pencerahan. Ini sholatnya saya sudah berapa rakaat? Ya, tapi jangan berlebihan seperti itu. Ya, sampai 3 jam belum selesai. Nunggu doanya dikabulkan. Nah, ketika sudah tidak memungkinkan, Nabi SAW ngasih solusi untuk orang yang mengalami keraguan, syak, mengalami keraguan ketika sholat. Syak itu ragu ya. Dia ragu mengenai jumlah sholatnya. Nah ada 2 kemungkinan. Ragu yang ada indikator. Ragu yang dia masih sadar dengan indikator. Maka ikuti indikator. Yang dimaksud ikuti indikator bagaimana Pak? Ya, maksudnya adalah Anda gunakan pendekatan indikator ini. Kayaknya kok tadi itu baru saja ini ya duduk tasyahud ya. Ya, kayaknya baru saja duduk tasyahud. Oh, berarti ini adalah rakaat yang ke-3. Atau misalnya indikatornya Anda belum merasa duduk tasyahud. Saya belum merasa duduk tasyahud. Biasanya kalau saya duduk tasyahud, kemudian jari itu berisyarat, saya menggerakkan jari itu. Dan kayaknya ini belum tergerakkan ini. Kan orang ingat itu. Sempat ingat itu. Oh berarti ini baru rakaat yang kedua. Itu yang saya maksud ikuti indikator. Sudah? Nah ketika ikuti indikator seperti ini, maka nanti dilakukan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah ikuti yang sedikit. Ikuti yang sedikit. Ini 2 atau 3 ya? 2, 3, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3 itu sambil ngitung kancing dia. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Yang paling bawah belum dikancingi sisan ya. Terus dikancing. Oh 3. Langsung dia ikuti 3. Oh keliru, jangan pakai kancing Pak. Kalau ragu seperti ini 2, 3, 2, 3, 2, 3. Pilih berapa? Ambil yang lebih sedikit. Saya ambil 2. Dan nanti setelah itu sujud sahwi. Nah tentang sujud sahwinya apakah sebelum salam ataukah setelah salam? Ini masalah afdholiyah. Dan sebenarnya ada kaidah di situ ya. Waliyabni ala mastaiqana. Saya coba kutipkan hadisnya. Nabi SAW mengatakan,
idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrah asyakka wal yabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima. Kalau kalian melakukan kelupaan atau kalian ragu dalam sholatnya sehingga dia nggak tahu apakah ini di rakaat ketiga ataukah yang keempat, maka buang keraguan itu dan dia ambil yang lebih meyakinkan. Kemudian lakukan sujud sahwi sebelum salam. Ikuti yang lebih sedikit ini, sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Kalau yang ini setelah salam. Ya. Tapi andai pun misalnya posisinya kebalik, yang seharusnya sebelum salam Anda kerjakan setelah salam, yang seharusnya setelah salam Anda kerjakan sebelum salam, insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Wallahu alam. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi disebutkan larangan sujud dengan lengan tangan menempel di lantai. Ada kawan kita sering sholat dengan posisi seperti itu. Sudah kita ingatkan, namun terkadang masih belum diperbaiki. Bagaimana sholatnya Ustadz? Dan bagaimana sikap kita selanjutnya? Insya Allah kawan kita menonton kajian ini Ustadz. Masya Allah. Baik, ini cara mengingatkan orang nabok nyileh tangan, ya. Mau menyampaikan sesuatu ke kawannya, tapi barangkali dia nggak berani secara langsung, ya, pinjem pakai lidahnya, Ustadz misalnya. Tolong Ustadz sampaikan. Nah, yaitu termasuk kesalahan, dan Nabi SAW melarang kita untuk melakukan itu. Jadi intinya begini, kita dilarang untuk tasyabbuh. Tasyabbuh atau meniru, ya. Meniru makhluk yang lebih rendah. Meniru makhluk yang derajatnya lebih rendah dibandingkan kita. Makhluk yang derajatnya lebih rendah dibandingkan kita siapa saja? Makhluk yang lebih rendah. Makhluk yang derajatnya lebih rendah dibandingkan kita ada banyak. Setan. Setan dengan manusia tinggi mana? Tinggi manusia. Ini musuhnya manusia. Jangan tiru musuhmu. Yang kedua apa? Binatang. Binatang dengan manusia tinggi mana? Tinggi manusia. Maka jangan tiru binatang. Yang lain misalnya orang kafir. Mukmin dengan kafir tinggi mana? Mukmin. Oh enggak Pak, sama itu. Kata siapa sama? Siapa yang menyamakan antara mukmin dan kafir? Dengan orang fasik. Orang fasik dengan orang soleh jelas tinggi orang soleh. Maka kita dilarang untuk meniru makhluk yang secara status di hadapan Allah lebih rendah dibandingkan kita. Ya. Dan ada banyak gerakan sholat yang itu mirip seperti gerakan binatang. Karena itu Nabi SAW memberikan peringatan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Karena ini mirip seperti gerakan binatang. Tapi lakukan seperti ini. Contoh misalnya turun sujud sebagaimana onta menderum. Kemudian duduk seperti duduknya setan. Dalam sholat kan tidak boleh duduk seperti duduknya setan. Nah, nanti akan kita bahas itu. Kemudian tidak boleh meletakkan siku di tanah saat sujud, karena itu seperti anjing, dan seterusnya. Tidak boleh pula orang mematuk seperti ayam mematuk, maksudnya adalah sujud terlalu cepat. Tidak boleh kopat kapit, ya, kopat kapit itu bahasa Indonesianya apa ya? Kopat, seperti layaknya keledai yang dia mengibas-ibaskan ekornya. Ya, keledai itu kan ekornya nggak bisa diam, dia dikipas-kipaskan terus gitu kan. Nah itu namanya kopat kapit. Ya.
Nah, tangannya orang yang sholat ketika dia tasyahud, begitu salam, dia kadang seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Jangan lakukan itu. Dulu sahabat melakukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, kalian tuh ngapain seperti keledai kopat kapit ekornya gitu. Sehingga dilarang untuk meniru binatang. Wallahu alam. Nah, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Wafikum barakallah. Ana mau bertanya tapi terkaitan tentang surat, Ustaz. Tentang Jadi ketika imam melaksanakan sholat tarawih, gitu ya. Nah, imam ini biasa membaca surat itu dari At-Takasur sampai dengan An-Nas, gitu ya. Dan di rakaat terakhir sholat witir beliau itu membaca 3 surat dan itu rutin dilaksanakan dari awal sampai dengan akhir Ramadan seperti itu. Itu yang pertama, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya gitu ya? Apakah ada syariatnya atau tidak ada gitu? Kemudian yang kedua berkaitan tentang kata Ustadz, kalau imam membaca surat itu misalnya dari segi tartilnya itu tidak membatalkan surat, maksudnya setelah Fatihah. Namun kalau nggak salah itu ada bahayanya. Nah, itu boleh minta penjelasan kembali Ustadz terkait bahaya orang yang sudah diingatkan diingatkan tentang tartil atau tidaknya, itu malah memaksakan terus untuk menjadi imam. Begitu Ustadz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. wa jazakallahu khairan. Baik. Yang pertama tentang pemilihan surat tertentu di saat imam melaksanakan salat tarawih. Wallahu alam, tidak ada bacaan khusus dan surat khusus untuk qiyamul lail. Meskipun kalau misalnya mau meniru sunnah Nabi SAW ketika qiyamul lail, beliau membaca surat Al-Baqarah. Silahkan misalnya, tapi habis ya. Jangan cuma 10 ayat, 20 ayat, tidak. Tapi habis surat Al-Baqarah. Tapi saya kira orang di zaman sekarang nggak sanggup untuk itu. Atau Al-Baqarah tambah Ali Imran tambah An-Nisa. Wah, itu lebih nggak sanggup lagi. Baik. Dan boleh membaca surat-surat yang lain. Karena beliau SAW membaca surat Al-Baqarah atau Ali Imran. Dan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau perintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan satu lagi siapa? Tamim Ad-Dari untuk jadi imam salat tarawih, itu per 1 rakaat baca 200 ayat. 1 rakaat 200 ayat. 200 ayat itu kalau surat Al-Baqarah kan 280. Berarti mereka membaca dalam 1 rakaat kurang lebih hampir 1,5 juz dalam 1 rakaat. Kemudian sholatnya itu dari mulai habis isya sampai mepet subuh. Betul-betul qiyamul lail, sholat semalam suntuk. Dan mereka kuat melakukan itu sampai mereka ada yang bawa tongkat karena tidak kuat untuk nahan. Nah, sejalan dengan kondisi kaum muslimin yang semakin melemah dalam melakukan ibadah, maka kondisi ibadah mereka semakin sederhana, sampai akhirnya ketika sholat tarawih takut kelamaan. Sehingga rata-rata sholat tarawih itu di setting gimana caranya agar yang dibaca itu surat-surat pendek. Ya. Termasuk diantaranya adalah sesuai dengan modal hafalan imam. Kenapa kok imam di tempat kami selalu At-Takatsur sampai An-Nas? Ya mungkin hanya itu yang mungkin hafalannya. Lebih dari itu mungkin beliau hafal tapi kurang mungkin, nggak kuat, sehingga khawatir nanti tidak banyak kepleset. Akhirnya pilih saja hafalan yang sudah sering dibaca, sehingga potensi untuk salahnya kecil. Intinya sholat seperti ini sah, dan pilihan antara At-Takatsur sampai An-Nas ini sifatnya hanya masalah modal yang dimiliki oleh imam.
itu yang beliau hafal, tapi insya Allah itu tidak membatalkan sholatnya sah, dan semoga ketika makmum mengikuti dengan maksimal dari mulai takbiratul ihram pertama sampai salam witir, semoga mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Kemudian imam tidak tartil ketika membaca surat setelah Al-Fatihah. Kalau membaca surat Al-Fatihah tidak tartil, di situ ada dua, dulu sudah pernah kita sampaikan ya, antara mengubah makna dan tidak mengubah makna. Kalau tidak mengubah makna insya Allah masih ditoleransi. Tapi kalau mengubah makna, maka tidak ditoleransi bagi makmum yang bisa membaca Al-Fatihah lebih bagus. Lalu bagaimana dengan membaca surat setelah Al-Fatihah? Kalau surat setelah Al-Fatihah tidak tartil, sampai pun salah sekalipun, ini dihitung sebagaimana gak baca. Sehingga dia dohirnya membaca tapi aslinya dihitung tidak membaca. Karena dihitung tidak membaca, maka seperti orang yang cuma baca Fatihah saja. Sehingga kalau dari sisi sholat insya Allah sah. Cuman masalahnya imam seperti ini ya, perlu kita ingatkan, bacaan Anda itu salahnya lumayan besar, salahnya parah. Yang itu kalau dibaca mengubah makna. Dan kami khawatir kalau mengubah makna berarti Anda misalnya ya tidak disebut membaca Al-Quran jadinya. Karena jadinya yang kamu baca itu bukan Quran. Idza yulyilatil ardu yilyalaha. Ya. Tidak ada di Quran idza yulyilatil. Adanya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika dia baca seperti itu, di Quran tidak ada Pak kalimat kayak gitu Pak. Adanya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tapi saya bisanya kayak gitu ya. Ya kalau gitu mari kita latihan sama-sama Pak. Agar jangan sampai kita membaca kalamullah dan kita keliru. Karena itu bisa mengubah makna. Sehingga tanggung jawab setiap orang yang gak bisa baca Quran adalah dia harus berusaha semaksimal mungkin agar dia bisa baca Al-Quran. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tidak ada di Quran palahum. Adanya palahum. Tapi lidah saya nggak bisa diajak fa. Ya. Bisanya pa. Fitnah. Ya. Kan ngefit atau ngepit. Nah karena tidak bisa harus dipaksa. Selama masih memungkinkan untuk belajar harus belajar. Agar jangan sampai keliru dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, saat ini pembangunan gedung MIPS unit kerajaan sudah pada tahap mau membuat lantai 2. Dan bagi para jamaah yang barangkali belum terlibat untuk wakaf pembebasan lahan, Anda bisa turut serta untuk membuat pembebasan lahan yang kedua. Karena sejatinya lantai 2 juga dimanfaatkan sebagaimana fungsi lantai 1. Insya Allah untuk pengadaan lantai 2 ini kita akan buka donasi dalam bentuk paket wakaf. Untuk lantai 2 akan dibuat kurang lebih seluas 425 meter persegi dan biaya per meter kurang lebih 500.000. Bagi para jamaah yang ingin turut serta dalam pengadaan lantai 2 untuk dijadikan sebagai tempat belajar bagi para santri penghafal Quran, Anda bisa turut serta dengan nilai satu paket 500.000. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita sebagai amal yang diterima, amal yang nilainya panjang, amal wakaf,
karena dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين